Bagaimana kabar kamu? Semoga sehat ya, dan tetap di rumah aja. Selama pembatasan sosial dalam kondisi darurat kita menghadapi COVID-19 ini, semua orang harus taat dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi keselamatan kita bersama, yaitu tetap di rumah aja. Nah, meskipun kita tetap di rumah aja, bukan berarti kita nggak bisa belajar dong. Kita tetap bisa belajar. Yuk, kita belajar bersama. Kali ini sesi saya akan saya beri judul Cahaya Pelangi. Kamu udah pernah lihat pelangi kan? Saya yakin hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya, sudah pernah melihat pelangi. Banyak cerita, dongeng, ataupun cerita rakyat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menceritakan tentang pelangi. Saya suka sekali mendengar ceritanya. Saya suka banget sama pelangi. Menurut saya, pelangi itu indah sekali. Bahkan dari dalam satu ceritanya, ada yang menceritakan bahwa kalau kita bisa sampai di ujung pelangi, kita akan menemukan guci berlapis emas. Bahkan dulu waktu saya kecil, saya ingin sekali memegang pelangi atau menaiki pelangi. Mungkin gak sih keinginan saya itu terwujud? Nah, pada pelajaran kali ini kita akan melakukan sedikit percobaan dengan bahan-bahan yang ada di rumah kamu untuk menemui sang pelangi. Ayo kita mulai. Sekarang kita siapkan alat dan bahan untuk percobaan. Yang pertama, kita siapkan gelas kaca bening. Kamu bisa menggunakan gelas kaca apapun yang ada di rumah dengan catatan tidak bercorak. Yang kedua, kita siapkan air. Kita menggunakan air mentah saja. Yang ketiga, kita siapkan kardus. Gunakan kardus bekas yang ada di rumahmu. Atau jika kamu tidak memiliki kardus, kamu gunakan alat yang lain untuk menggantikan kardus. Yang keempat adalah kertas putih. Saya menggunakan kalender bekas. Kamu bisa menggunakan kertas apapun. Diprioritaskan yang berwarna putih untuk menangkap cahaya. Selanjutnya, kita akan menyusun percobaan kita sebagai berikut. Kardus, kertas putih, dan cahaya matahari. Kardus berada yang pertama yang terkena sinar cahaya matahari, lalu kertas putih berada di depannya. Nanti kamu bisa menggeser-geser kardus sesuai dengan kebutuhan. Atau kalau kardusnya tidak bergeser, kamu juga bisa memastikan kertas putih yang kamu geser. Nah, sampai posisinya nanti ketemu posisi yang paling pas. Berikutnya, kita letakkan gelas di atas kardus. Seperti ini. Dan gelas pun dapat kita geser-geserkan sesuai kebutuhan. Pastikan terkena sinar matahari dan akan menghasilkan suatu fenomena yang luar biasa. Peristiwa apa itu? Coba dicari tahu ya. Dan kalau kita perhatikan sinar matahari yang mengenai gelas akan membentuk kuncupan sampai di suatu titik, lalu dia akan menyebar. Sungguh kejadian yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di kertas putih, ternyata kita juga akan menemukan berkas sinar itu ditangkap oleh kertas putih. Nah, tujuan utama kita adalah untuk mencari pelangi. Sekarang, kamu bisa menggeser-geser kertas atau gelas sampai menemukan pelangi yang kita cari.
Bagaimana hasil percobaan? Apakah kamu sudah bisa memegang pelangi? Apakah kamu sudah menemukan warna-warna yang bisa kamu identifikasi, yang bisa kamu lihat di pelangi itu? Ada berapa warnanya? Pastikan bahwa jawaban-jawaban itu sudah termasuk di dalam video yang kamu kirimkan kepada saya ya. Pelangi itu terbuat dari air dan cahaya melalui suatu peristiwa yang kita sebut, iya benar sekali, pembiasan. Sesimpel itu saja. Tapi apakah kita bisa memegang pelangi? Bisa nggak coba? Ternyata kita tidak bisa memegang pelangi. Bahkan kita tidak bisa berdiri di ujung pelangi. Ya kan? Nah, anak-anak, ada suatu peristiwa alam juga yang disebut pelangi api. Apakah itu sama dengan pelangi yang barusan kita lihat? Atau bagaimana? Saya ingin kamu mencari tahu apa itu pelangi api, lalu apa bedanya pelangi biasa dengan pelangi api. Nah, tolong kamu bikin vlog, kirimkan kepada saya tentang pembahasan kamu mengenai pelangi api. Saya tunggu. Dari waktu yang singkat ini, ternyata banyak pengalaman yang kita dapatkan ya, bahwa kejadian-kejadian alam di sekitar kita dapat kita temukan dengan mudah. Kalau kita mau melakukannya, ingin tahu dan bisa mendapatkan penjelasan dari kejadian-kejadian alam itu. Bahkan seringkali kejadian alam itu mengajarkan kita tentang kehidupan. Pelangi biasanya kita temui setelah hujan, apalagi setelah hujan badai. Kemudian terbitlah cahaya matahari yang terang. Itu menggambarkan kalau setelah kita mengalami berbagai cobaan dalam hidup kita, derita-derita dalam hidup kita, suatu saat pasti kita akan melampauinya dan akan mendapatkan berkat keindahan, termasuk pandemi ini. Apakah kita akan selamanya menghadapi COVID-19? Saya rasa tidak. Mari kita tetap semangat, terus berjuang bersama, tetap di rumah aja, supaya COVID cepat berlalu. Sekian pembelajaran dengan saya kali ini. Sampai jumpa.